Halo sahabat Falas, selamat datang di Falas Talk. Bersama dengan saya, Fajar B.S. Lase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM bidang transformasi digital. Sahabat Falas, Falas Talk ini adalah tempat kita mengobrolkan segala sesuatu tentang hukum dan HAM secara ringan dan tentu tuntas. Selain dari kanal YouTube ini, sahabat Falas juga dapat melihat berbagai informasi tentang hukum dan HAM di kanal Instagram, Facebook, juga TikTok. Demikian juga dapat mendengar secara tidak berbayar di kanal Spotify untuk berbagai informasi terkait Falas Talk. Episode kali ini kita akan membahas tentang RUU Permasyarakatan bersama dengan narasumber kita, Bapak Dahana Putra, PLT Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Pak Dahana, selamat datang di Falas Talk. Mungkin ada yang belum secara rinci mengenal Bapak, silakan memperkenalkan diri. Ya, baik, terima kasih. Saya Dahana Putra, sehari-hari bertugas sebagai staf ahli Menteri Hukum dan HAM bidang hubungan antar lembaga, dan kebetulan 3 bulan lalu saya diminta dan diberikan amanah oleh Bapak Menteri selaku PLT Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Baik Pak Dahana, topik kita hari ini terkait RUU Pemasyarakatan yang sudah disahkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Rencana RUU itu menjadi Undang-Undang nomor 22 ya Pak ya? Betul, 22 tahun 2022. Nomor cantik. Nomor cantik Pak. Nah Pak Dahana, apa sih yang unik dari Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022 ini Pak, yang menggantikan undang-undang sebelumnya? Ya, baik, terima kasih Bapak. Pertama, kita melihat Undang-Undang 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Iya. Jadi kalau kita lihat usia itu sudah 37 tahun ya, cukup luar biasa panjang gitu ya. Dan memang usia itu cukup panjang dan tidak menjawab tentang kebutuhan hukum, Pak. Oke. Nah, jadi salah satu perubahan itu adalah kebutuhan hukum. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak, itu memberikan suatu warna tersendiri tentang pemasyarakatan. Dulu kita mengenal pemasyarakatan itu hanya fokus terhadap pembinaan bagi narapidana atau WBP. Baik, pembinaan bagi WBP, ya, tidak masuk ke ranah anak ya? Betul. Jadi warga binaan pemasyarakatan. Tapi dengan adanya Undang-Undang 11 2012 dan juga diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020 tentang pemasyarakatan, ini fungsi pemasyarakatan bergeser. Awalnya post adjudifikasi, setelah proses peradilan pelaksanaan putusan, sekarang sudah bergeser pada pre adjudifikasi sebelum proses peradilan. Jadi di sana ada 3 fase: pre adjudifikasi, adjudifikasi, dan post adjudifikasi. Contohnya adalah pada saat anak berhadapan dengan hukum, mulai proses penyidikan itu sudah didampingi oleh petugas pemasyarakatan, yaitu PK Bapas. Itu sejak Undang-Undang 22? Itu amanahnya sebelumnya dari Undang-Undang 11 2012 tentang SPPA. Tapi belum diakomodir di Undang-Undang Nomor 1295. Betul. Itu diadopsi dan menjadi tugas pemasyarakatan itu, khususnya PK Bapas, proses awal, pre-adjudifikasi, adjudifikasi, dan post-adjudifikasi. Nah, hal yang lain adalah menegaskan bahwa pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana Indonesia. Jadi dia sebagai salah satu sistem peradilan pidana Indonesia. Jadi equal dengan penyidikan, penuntut, hakim, maupun pemasyarakatan. Jadi equal dia. Nah, jadi dengan seperti ini maka dalam konteks kriminalisasi sistem itu bahwa pemasyarakatan bagian dari subsistem peradilan pidana anak, peradilan pidana Indonesia. Ini menarik Pak, terkait posisi pemasyarakatan dalam peradilan pidana. Iya. Nah, apakah penting posisi pemasyarakatan dalam peradilan pidana? Apa yang membedakan dan apa kemanfaatan setelah pemasyarakatan itu dalam Undang-Undang Nomor 22 2022 diatur terkait posisi pemasyarakatan dalam peradilan pidana, Pak? Iya, ini sangat penting, Pak. Kalau kita bicara sistem, berarti kan ada suatu korelasi
satu sama lain. Jadi penyidikan, penuntut, pemeriksaan, pemasyarakatan itu harus dalam satu frame. Jadi pada saat penyidikan itu tahu terkait tujuan pemasyarakatan. Dalam penuntutan maupun juga pemeriksaan. Sejauh ini belum ada. Jadi masih parsial dia. Penyidikan sendiri, penuntutan sendiri, dan pemeriksaan sendiri. Hanya pemasyarakatan itu dia hanya fokus terhadap tujuannya sendiri. Nah, tapi kalau itu menjadi satu landasan bagi proses peradilan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan bahwa goalnya adalah terkait rehabilitasi, reintegrasi yang sudah dipahami oleh APH, itu menjadi suatu poin yang sangat strategis sekali. Apakah artinya dalam sistem peradilan itu penyidik dan semua aparat penegak hukum mempertimbangkan masukan dari pemasyarakatan atau ada hal lain, Pak? Ya. Dalam perkembangan ini, Pak, ada namanya restoratif justice. Ya. Jadi awalnya kan dalam konteks pemidanaan itu kan ada retributif, terus reintegrasi, sekarang ke arah restoratif justice atau RJ. RJ ini adalah suatu tujuan hukum tentunya. Jadi ada suatu keseimbangan dan keadilan bagi masyarakat. Jadi kalau kita lihat kan definisi dari restoratif justice sendiri kan suatu proses penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku korban yang dengan mengutamakan adalah kepentingan terbaik, tidak didasarkan oleh unsur balas dendam. Itu hakikatnya dari RJ itu. Jadi makanya spiritnya adalah bahwa keadilan itu harus kedepankan dibandingkan kepastian hukumnya. Baik, ini menarik tentang restoratif justice, Pak. Tapi sebelum masuk ke sana, kita coba melihat bahwa masyarakat itu kadang berpikir mengenai hak warga binaan terkait remisi, Pak. Nah, bagaimana sistem peradilan itu melihat remisi tersebut yang kelihatannya cenderung terkesan diobral? Apakah pemasyarakatan mengatur di dalam undang-undang ini sebenarnya berapa tuntutan atau vonis dari penuntut atau dari hakim yang ingin melakukan pembinaan, ya, hukuman atau pemasyarakatan, sehingga akhirnya pemasyarakatan tidak dikesankan sebagai pengobral remisi. Apakah diatur juga, Pak, dalam undang-undang pemasyarakatan ini? Ya, baik, terima kasih, Bapak. Jadi memang kalau kita lihat Undang-Undang 22 tahun 2022 itu tentang pemasyarakatan itu merespon tentang putusan MK. Tentang pengujian Undang-Undang 1295 terkait hak narapidana khususnya remisi. Dan juga ada PP 99 tahun 2012 yang memberikan suatu batasan siapa-siapa yang akan mendapatkan remisi. Nah, kalau kita lihat putusan MK memberikan suatu landasan hukum bagi Kumham itu melakukan kegiatan pembinaan. Betul. Tanpa ada suatu ketergantungan dengan instansi lain. Itu putusan MK itu akan memberikan suatu tonggak yang sejarah cukup baik, meletakkan pembina itu serahkan kepada fungsi pemasyarakat sendiri. Sedangkan putusan MK terhadap PP 99 tahun 2012 pun juga sama. MK itu membatalkan pasal 34 ayat 1 huruf A dan juga ayat 3, pasal 43 ayat 1 huruf A dan juga ayat 3. Dalam dua pasal itu menjelaskan bahwa pada saat pemberian remisi terhadap tindak pidana tertentu itu seperti narkotika, korupsi, itu harus ada GC. Tapi dengan ada putusan MA itu sudah dikembalikan bahwa itu tidak perlu lagi GC karena memang sudah dianulir oleh MA. Nah, Undang-Undang nomor 22 ini itu meletakkan bahwa narapidana itu mendapatkan hak seperti hak remisi, JMB, PB maupun yang lain. Satu. Kedua adalah non-diskriminasi tanpa lihat lagi dari segi delik pidana. Nah, ketiga adalah hal itu bisa dipenuhi dengan 3 persyaratan, Pak, sesuai Undang-Undang pasal 10 ayat 3. Pertama adalah berkelakuan baik, kedua mengikuti program pendidikan, ketiga ada asesmen dari segi risiko. Jadi 3 hal ini menjadi satu prasyarat untuk mendapatkan hak-hak tadi, Pak. Baik. Nah, ini menjadi menarik, Pak, ya, terkait undang-undang pemasyarakatan ini tadi mengatur tentang posisi pemasyarakatan dalam peradilan pidana,
Kemudian ada hal terkait konsep peradilan yang restoratif justice, Pak ya. Nah, ini terkait restoratif justice ini khususnya untuk pidana anak tentunya, Pak ya. Ke depan akan seperti apa yang terjadi, Pak, dengan restoratif justice ini, Pak? Ya, justru sekarang ini ke depan tidak hanya fokus soal anak, Pak. Tidak hanya soal anak berhadapan dengan hukum, tapi juga ada tindak pidana yang kualifikasi ringan, Pak. Contohnya adalah Polri itu sudah terbitkan peraturan kepolisian Indonesia tahun 2021. Kejaksaan pun juga buat peraturan Jaksa Agung tahun 2020. Mahkamah Agung pun juga sama di 2018. Nah, kalau kita cermati substansi itu mengatur bahwa kualifikasi tindak pidana ringan, jadi tidak serta soal anak begitu. Nah, jadi saya lihat bahwa dalam konteks RJ ini tidak hanya soal anak, tapi juga terkait tindak pidana yang kualifikasinya ringan itu bisa di-RJ-kan. Makanya penting bagi Kumham bisa menerbitkan suatu instrumen terkait RJ di lingkungan pemasyarakatan. Nah, artinya ada sebuah semangat bahwa terkait restoratif justice ini tentu perlu ada keinginan yang kuat dari seluruh aparat penegak hukum ya. Betul. Supaya terkait pidana ringan itu tidak melulu dilakukan tentang penghukuman, Pak ya. Tapi mungkin ada ranah terkait pidana ringan itu mungkin dengan berdamai atau apalagi ya, Pak ya, ganti rugi gitu ya. Atau mungkin ada kerja sosial diatur juga di dalam undang-undang pemasyarakatan ini, Pak. Iya. Jadi gini, Pak, saya melihat inilah ada suatu kelemahan hukum di mana harusnya RJ itu diatur dalam undang-undang, Pak. Harusnya dalam undang-undang. Berarti KUHP dong. KUHP atau KUHAP lah. KUHP sudah ada. KUHP sudah ada. Tapi lebih teknisnya di KUHAP. Di KUHAP. Nah, tapi yang terjadi masih dalam proses pembahasan, Pak ya? Proses pembahasan, Pak. Oke. Ada bunyinya, Pak, di KUHAP itu? Kalau KUHAP ya mungkin nanti ke depan ada norma itu, Pak, kita akan cantumkan. Karena KUHAP kan belum dibahas nih, Pak, ya kan? Tapi kalau di KUHP ada tuh, Pak, terkait pedoman pemidanaan. Di sini di sana adalah adanya pasal terkait judicial pardon. Jadi hakim tuh boleh nggak memutus terhadap suatu perkara pidana, Pak, dengan catatan bahwa pertama pelakunya anak, kerugiannya pun juga nggak begitu besar, dan juga sudah ada ganti rugi, itu ada ukurannya, Pak, seperti itu. Nah, karena tidak ada undang-undangnya, hanya masing-masing APH itu buat aturan masing-masing, Pak. Kepolisian buat, kejaksaan buat, Mahkamah Agung pun juga buat. Yang terjadi adalah masing-masing beda-beda persepsi tentang RJ. Inilah titik kelemahan. Jadi penting bahwa RJ itu diatur dalam satu undang-undang khusus lah. Nah, kita berharap itu nanti terakomodir di KUHAP ya, Pak ya, supaya seluruh penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, juga pengadilan mempunyai konsep yang sama ya, Pak ya. Betul. Kalau kita di pemasyarakatan tentu kan di bagian yang terakhir nih, di hilirnya ya, Pak ya, mengenai pembinaan. Baik, Pak, ini luar biasa menarik sekali. Pak, ada sebuah pertanyaan ini, mungkin ada pasti dua kutub yang setuju dengan revisi Undang-Undang Pemasyarakatan, ada juga yang gelisah, Pak, tentunya. Gelisah dalam arti begini, kesannya Undang-Undang Pemasyarakatan ini direvisi, ada muatan mengenai pesanan. Karena apakah benar secara otomatis Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 ini meniadakan PP 99 tahun 2012. Ya, sebenarnya justru Undang-Undang Pemasyarakatan itu menindaklanjuti putusan MK dan juga Mahkamah Agung terkait PP 99 2012 terkait GC, Pak. Ya. Jadi memang pada saat kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung meletakkan bahwa konteks pembinaan itu diserahkan penuh kepada kementerian. Tidak ada lagi ketergantungan dalam hal pembinaan bagi WBB itu dari instansi lain. Itu diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung terhadap PP 99 tadi. Jadi tidak ada hal seperti itu. Justru Undang-Undang 2022 ini 2022 itu meletakkan dasar kembali, mengembalikan lagi fungsi pemasyarakatan.
kan sesungguhnya kalau kita bicara proses pemberatan itu proses peradilan, Mbak. Iya. Pemasyarakatan hanya melaksanakan putusan pengadilan gitu loh. Bisa dibayangkan sudah dituntut, sudah diputus, tapi kita pun juga memberatkan kembali, itu dalam konteks pidana nggak tepat juga seperti itu. Dilakukan penghukuman untuk dua kali ya, betul, Pak ya. Betul, ya. Harusnya tidak dalam ranahnya itu. Iya. Baik Pak, baik. Oke, sahabat Falas, pembicaraan semakin menarik tentunya. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan tentunya berikan komentar positif terkait kanal YouTube Falas khususnya dalam sesi pada hari ini. Pak Dahana, undang-undang pemasyarakatan ini punya harapan kebesar ke depan agar warga binaan yang kita bina itu tentu setelah dibina di pemasyarakatan, keluar dia diterima oleh masyarakat. Apakah dalam undang-undang pemasyarakatan ini juga diatur bagaimana pola pembinaan yang diharapkan di pemasyarakatan khususnya? Ya, pertama adalah tujuan masyarakat itu kan ada reintegrasi sosial. Iya. Nah, kalau kita lihat tujuan masyarakat itu dalam 3 aspek. Salah satu adalah memperbaiki hubungan sosial antara narapidana dan juga masyarakat. Jadi penting bahwa masyarakat pun juga harus mengubah mindsetnya, tidak memberikan labeling kepada masyarakat, kepada narapidana bahwa mantan narapidana itu jahat semua, nggak seperti itu. Jadi memang harus ada suatu interaksi yang positif. Nah, tentunya memang Kementerian HAM yaitu CEKI di pemasyarakatan ini harus mampu untuk memberikan suatu edukasi kepada masyarakat bahwa narapidana adalah kita hormati hak-haknya dia, dan pada saat mereka telah menjalankan masa pidananya dia pun juga dapat diterima dengan baik. Nah, ini memang perlu ada suatu edukasi dari kita kepada masyarakat, dan tentunya memang kalau kita lihat fungsi pembinaan tidak hanya melulu Kumham, Pak. Kalau berdasarkan undang-undang pemasyarakatan terbaru itu pun juga ada kerjasama, ada pemerintah daerah maupun juga dari berbagai lembaga. Jadi ini menjadi satu hal yang sangat strategis dalam konteks pembinaan bagi WBP. Nah, ini menarik Pak mengenai pembinaan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa di pemasyarakatan ini mayoritas mungkin lebih dari 60% warga binaan pemasyarakatannya terkait narkotika, Pak. Nah, mungkin ini kan dibahas dalam undang-undang lain, tetapi apakah secara eksplisit atau substantif ada diatur mengenai di mana sebenarnya pembinaan warga binaan yang dihukum narkotika itu berada, di lapas kita atau sebenarnya instansi lain, Pak? Atau itu ada dimuatan di undang-undang lain gitu, Pak? Itu undang-undang lain, Pak. Undang-undang lain. Kita bicarakan Ya, jadi tidak di sini ya, Pak ya? Tidak. Jadi hakikatnya adalah bahwa ini pembinaan ini untuk semua narapidana. Tapi juga ada assessment, Pak. Assessment bagi narapidana. Jadi pendekatannya adalah apakah dia membahayakan nggak dari segi keamanan. Nah, itu ada dalam hal ini ada suatu forum di mana forum itu akan melihat assessment terhadap narapidana itu dalam konteks pembinaan. Nah, itu pendekatan tadi risiko lebih condong ya. Baik, terima kasih Pak Dahana. Tadi kita sudah bahas tentang posisi pemasyarakatan dalam peradilan pidana terkait restorasi sejatif, kemudian terkait di mana posisi PP 99 tahun 2012. Nah, di internal kita sendiri, Pak, mengenai fungsi tugas dari pemasyarakatan, apakah ada perubahan dibanding Undang-Undang Nomor 1295? Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 22 itu memang ada 6 fungsi pemasyarakatan. Ada pelayanan, pembinaan, perawatan, bimbingan, keamanan. Itu ada 6. Nah, itu fungsi pemasyarakatan. Jadi berbeda dengan Undang-Undang 12 tahun 95, Pak. Jadi Undang-Undang 1295 fokusnya adalah pembinaan, karena dia hanya treatment of prisoner saja gitu loh. Dia tidak bicara masalah tahanan, tidak bicara gitu. Karena perspektif itu adalah bahwa mereka hanya fokus terhadap pembinaan bagi narapidana. Jadi dia bicara masalah post adjudifikasi. Nah, tapi di yang terbaru ini kan dia sudah bergeser, tidak hanya post, tapi dari awal pun juga mereka sudah bergerak. Ada pre-adjudifikasi, adjudifikasi, dan post adjudifikasi. Maka di situ ada pelayanannya lah, ada pembinaan lah, perawatan lah, pengamanan lah gitu.
Padahal walaupun tidak diatur di Undang-Undang 12 Pak, 95, proses itu kan sudah dilakukan. Iya, betul. Hanya belum diatur saja. Belum diatur. Nah nanti dalam implementasinya apa yang membedakannya Pak? Yang jelas adalah itu lebih jelas Pak. Pada saat kita bicara pendekatan fungsi, berarti fungsi itu kan harus di breakdown Pak. Iya. Secara detailnya seperti itu. Kalau sekarang walaupun kita melakukan fungsi, tapi kita nggak tahu apa yang harus di breakdown gitu. Hanya umum saja. Nah, sebenarnya pemasarakatan sudah satu langkah lebih maju dari Undang-Undang 12 ya. Cuman landasannya ya kita menginginkan landasannya lebih kuat Pak dalam konteks pelaksanaannya. Baik Pak, apa harapan Bapak terkait sudah disahkannya Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 ya tahun 2002 sebagai revisi Undang-Undang 1295 ke depan Pak? Iya. Harapan pertama adalah undang-undang ini dapat dilaksanakan dengan baik, Pak. Kedua adalah undang-undang ini dapat meningkatkan kinerja pemasyarakatan. Dan ketiga adalah bahwa WBP pun juga sebagai manusia biasa dan dapat diterima di masyarakat. Itu yang harus ya harapannya ke depan betul. Dan tentu berguna bagi bangsa dan negara. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Jadi kita bersyukur Undang-Undang Pemasyarakatan sudah direvisi dan ada semangat baru, ada warna baru, dan kita berharap juga undang-undang yang terkait di atasnya dengan pemasyarakatan, baik itu Undang-Undang KUHP, baik Undang-Undang Narkotika, juga bisa menjadi cantelan yang linear Pak ya. Sehingga fungsi pemasyarakatan itu bisa berlangsung dengan baik. Kita harapkan demikian ya Pak ya. Ya, semoga. Baik. Wah, obrolan kita ini sangat menarik sekali dan sangat insightful. Terima kasih Pak Dahana, PLT Dirjen PP telah meluangkan hadir waktu untuk bertemu dalam kanal YouTube Sahabat Falas di Falas Talk. Sekali lagi kami mohonkan jangan lupa subscribe, like, follow, dan berikan komentar yang positif. Saya ingin mengingatkan kembali untuk bisa selalu mengikuti kanal Instagram, Facebook, TikTok, dan Spotify saya. Terima kasih sudah mengikuti kanal Falas Talk. Sampai ketemu kembali di Falas Talk sesi berikutnya.